Bukan rekan Xian Wu, bukan binaraga kuno, ini kaisar alkemis bos, Seenggol dong. Bab 24. Menonton Chou Ying menggunakan teknik gerakannya untuk mencoba melarikan diri, Ye Yuan mengangkat jarinya dengan santai dan menyalurkan energi esensi dengan sekuat tenaga menggunakan Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Sebuah jari menunjuk ke depan, dan kekuatan tak berbentuk keluar dari jari Ye Yuan. Itu merobek udara, menembus jantung Chou Ying dalam sekejap. Pasukannya begitu cepat dan ganas sehingga Chou Ying bahkan tidak menyadari cederanya. Tubuhnya terus mengisi ke depan untuk beberapa meter lebih, runtuh hanya setelah dia kehilangan kesadaran. Absolute yang Finger sangat mendominasi. Pasukan menembak keluar berkonsentrasi bukannya menyebar, menghasilkan pinpoint yang sangat kuat dan serangan mematikan. Dieksekusi menggunakan kekuatan esensi Kirilem tingkat ke-6 Ye Yuan, mematikannya jelas tidak bisa diremehkan. Tentu saja, Absolute yang Finger bukan tanpa kelemahan. Kelemahan terbesar adalah butuh waktu terlalu lama untuk diisi ulang. Itu juga alasan mengapa Ye Yuan lebih lambat oleh ketukan saat menyelamatkan Lu Er sekarang. Pada kenyataannya, jika Chou Ying secara serampangan berseteru dengan Ye Yuan dalam jarak dekat, membuat Ye Yuan tidak mampu mengisi kekuatan penuhnya, ia mungkin memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Tapi berbagai cara yang digunakan oleh Ye Yuan sudah lama membuat Chou Ying ingin mundur dari pertarungan. Terutama ketika Ye Yuan mengirimnya terbang hanya dengan satu jari. Keadaan pikiran Chou Ying ini sangat mengejutkan yang membuatnya ingin melarikan diri dengan cara apapun. Namun upaya untuk melarikan diri ini memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyerang. Sejak awal, Ye Yuan tampak seolah-olah dia ceroboh. Namun dalam kenyataannya, ia maju sedikit demi sedikit, membudidayakan dirinya dengan kuat di setiap langkah. Pertama, dia menggunakan kata-kata untuk membuat Chou Ying gelisah, mengganggu keadaan hatinya. Selanjutnya, ia menampilkan flash instan. Setelah itu, dia menelan pil 5 elemen Spirit Link, menggunakan jarinya untuk mengalahkan pedang lawannya, menghancurkan kepercayaan diri Chou Ying langkah demi langkah. Akhirnya, ia meluncurkan serangan bunuh tertentu ini. Mungkin terlihat hambar, tetapi seluruh proses dipenuhi dengan keraguan. Meskipun Ye Yuan memiliki banyak kartu tersembunyi, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia menelan 5 elemen Spirit Link Pill dan melepaskan Absolute yang Finger dengan kekuatan penuh, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Chou Ying. Kakak Tang, sekarang saatnya untuk pergi, Ye Yuan berkata kepada Tang Yu dengan ringan, bahkan tidak peduli untuk menatap Chou Ying yang sedang berbaring di tanah. Tang Yu kaget dengan serangan Ye Yuan dan berdiri di sana tercengang sepanjang waktu. Hanya ketika Ye Yuan memanggilnya dia pulih dari keterkejutannya. Ah, oh. Pergi, pergi. Tang Yu menaiki kudanya dengan canggung, dan mereka bertiga terus menuju Akademi Dan Wu. Melewati bentangan hutan batu yang berantakan ini, bidang pandang mereka perlahan melebar. Di depan mata mereka ada dataran luas, dan mereka dapat dengan jelas melihat apa yang tampak seperti paviliun bertingkat. Itu adalah Akademi Dan Wu. Negara Qin memantapkan dirinya melalui seni bela diri, dengan penekanan kuat pada martial Dao. Namun, Akademi Dan Wu ini tidak didirikan oleh negara Qin. Domain di selatan hutan tanpa akhir dipuji sebagai Tranquil Cloud Ten Nations. Ada total 10 negara, dan negara Qin hanya satu dari mereka. Alasan mengapa mereka secara kolektif dikenal sebagai Tranquil Cloud Ten Nations adalah bahwa 10 negara ini semuanya berada di bawah yurisdiksi Tranquil Cloud Sect. Akademi Dan Wu adalah pendirian sekte luar Tranquil Cloud Sect. The Tranquil Cloud Sect mendirikan sekte ini secara fundamental dengan alkimia, meski begitu, hierarki internal sekte dapat dibagi menjadi fraksi pil dan fraksi marsial. Inilah sebabnya mengapa pembentukan sekte luar bernama Akademi Dan Wu. 1. Tepat ketika mereka bertiga memasuki gerbang dan hendak menuju ke daerah perumahan, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Yoh, bukankah ini 10.000 tahun tempat terakhir? Nah, bukankah kamu yang tangguh? Ketika mereka mengirimmu keluar, kamu jelas-jelas bernafas tetapi tidak bernapas. Untuk mengira kamu benar-benar kembali hidup dan menendang, orang di depan mereka berseru, jelas dengan sarkasme. Dia dipanggil Fei Qingping, antek yang setia dari Wan Yuan. Pendahulu Ye Yuan diracun karena bersaing dengan orang ini dan akhirnya kehilangan nyawanya. Beberapa orang di depan mereka semua berasal dari latar belakang biasa. Di Akademi Dan Wu, agar mereka yang memiliki latar belakang biasa untuk mendapatkan sumber daya tambahan, banyak yang akan memilih untuk menempelkan diri pada figur-figur dari keluarga bangsawan. Hanya mereka yang benar-benar memiliki bakat luar biasa yang akan dirawat oleh Akademi. Anjing-anjing yang baik tidak tersingkir, tersesat. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya.
Bukankah dia akan merendahkan statusnya sendiri untuk bertindak serius terhadap seekor anjing? Kamu, Ye Yuan, sepertinya kulitmu gatal lagi. Untuk seseorang seperti Fei Qingping, adalah tabu bagi orang lain untuk memarahinya seekor anjing. Dengan hanya kamu, Ye Yuan bertanya tanpa ekspresi. Yoh, setelah tidak melihat Anda selama beberapa hari, Anda menjadi lebih rusak otak. Anda tingkat pertama esens Kirilem, Yi, bagaimana itu mungkin? Ye Anda sudah berada di tingkat ketiga esens Kirilem. Fei Qingping baru saja mengukurnya, dan tidak bisa menahan napas dingin. Ye Yuan awalnya di tempat paling bawah. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, dia benar-benar naik 2 tingkat berturut-turut, melangkah ke tingkat ketiga esens Kirilem. Fei Qingping masih berpikir bahwa dia telah melihat secara salah, dan dia memeriksanya lagi sebelum menyadari bahwa Ye Yuan memang sudah berada di tingkat ketiga esens Kirilem. Bukankah ini agak terlalu menantang surga? Apakah mata anjingmu buta? Masih tidak tahu setelah menatap begitu lama. Kata-kata Ye Yuan sekali lagi membuat sudut mulut Fei Qingping berkedut. Namun, pada saat ini, Fei Qingping sudah pulih dari guncangan awal dan memikirkan kemungkinan tertentu. Dia secara alami tahu bahwa ayah Ye Yuan, Ye Hang, adalah Grandmaster Alkimia. Jika dia tidak mengeluarkan biaya, menarik putranya dengan 2 bidang kultivasi kecil bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipahami. Faktanya, ada banyak metode untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatan dengan cara ini. Tetapi harga akan mengorbankan potensi seseorang. Dikatakan bahwa ada teknik jahat yang disebut pemberdayaan Qi. Individu yang diberdayakan bahkan bisa secara langsung menerobos alam esens Qi dan mencapai alam kondensasi roh. Tetapi harga dari pemberdayaan semacam ini adalah bahwa tidak mungkin lagi bagi orang tersebut untuk meningkatkan kekuatannya sepanjang hidupnya. Hanya beberapa hari telah berlalu, namun Ye Yuan benar-benar mencapai tingkat ketiga esens Kirilem. Ye Hang seharusnya tahu bahwa bakat putranya tidak memadai, karena itu, dia takut putranya akan diganggu. Jadi dia menggunakan metode yang mirip dengan pemberdayaan Qi untuk membesarkannya dengan 2 tingkat. Menghubungkan semua ini bersama-sama, Fei Qingping tertawa dingin di dalam hatinya. Seorang pemula seperti ini, lupakan berada di tingkat ketiga esens Kirilem, bahkan jika dia berada di tingkat keempat, di tingkat kelima, Ye Yuan tidak akan menjadi lawannya. Fei Qingping berada di tingkat keempat esens Kirilem, lebih tinggi dari Ye Yuan pada 1 tahap. Jadi, dia secara alami tidak perlu takut padanya. Hehehe, sangat menyenangkan memiliki ayah yang baik. Diracuni sedemikian rupa, namun kamu masih belum mati. Bahkan peningkatan kekuatan menjadi sangat sederhana. Ini benar-benar era untuk bersaing dengan ayah. Fei Qingping berkata dengan mengejek. Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan Fei Qingping segera, tapi dia jelas tidak akan menjelaskan kepadanya. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, itu benar. Saya dapat bersaing menggunakan ayah saya, tetapi bisakah Anda? Saya mendengar bahwa ayah Anda adalah anjing penjaga bagi orang lain, menggunakan koneksi untuk membiarkan Anda memasuki akademi dan Wu. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah datang ke sini, Anda juga akan menjadi anjing penjaga? Memang, seorang putra akan mewarisi karir ayahnya. 1 gerbang dan 2 anjing penjaga, mengesankan, mengesankan. Petik 2. Ye Yuan mengetahui dari ingatan pendahulunya bahwa ayah Fei Qingping ini adalah orang kepercayaan Wan Donghai, dan ia memasuki akademi melalui koneksi keluarga Wan. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia tidak mungkin bergabung dengan akademi. Itu akan salah untuk berpikir bahwa dia dan Tang Yu sama, berada di tingkat keempat esens Kirilem. Fei Qingping 2 tahun lebih tua dari Tang Yu. Dia juga orang biasa tetapi mendapat dukungan dari sumber daya keluarga Wan. Namun, Fei Qingping ini hanya pada tingkat keempat esens Kirilem. Di masa depan, paling-paling dia akan berada di tahap awal roh kondensasi roh, atau dia mungkin bahkan akan terjebak di alam esens Qi. Kamu, paru-paru Fei Qingping akan meledak dalam kemarahan. Ye Yuan berulang kali memanggilnya anjing membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Fei Qingping memandangi teman-temannya, dan meskipun tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, dia bisa tahu dari wajah semua orang bahwa mereka semua hanya menahan tawa mereka. Bagaimana denganku? Kamu ingin menggigitku? Ye Yuan mengulurkan tangan, dan sambil tersenyum, dia berkata, ini, untuk kamu gigit. Hahaha. Kali ini, semua orang tidak tahan lagi, dan mereka semua mulai tertawa. Menonton semua orang mencemoohnya, wajah Fei Qingping berubah menjadi warna hati babi. Ye Yuan, aku ingin mengeluarkan deathmatch padamu. Terima saja jika kau punya nyali. Fei Qingping menunjuk Ye Yuan dengan marah. Akademi dan Wu tidak melarang pertempuran pribadi di antara siswa. Sebagai gantinya, mereka diam-diam menerima gesekan antara siswa. Namun,
Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yang dalam keadaan apapun mereka tidak diperbolehkan membunuh seseorang tanpa izin dari akademi. Kalau tidak, orang itu akan menghadapi murka akademi. Namun, jika kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan kontrak hidup dan mati, tidak hanya akademi tidak akan menghentikannya, seorang instruktur bahkan akan dikirim untuk menjadi tuan rumah pertandingan kematian. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya, kamu benar-benar ingin melakukan deathmatch? Takut. Jika kamu takut, berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras untukku. Setelah itu, katakan, aku anjing, 3 kali. Fei Qingping berpikir bahwa Ye Yuan takut dan terus mendorongnya. Sebelumnya, dia juga menggunakan taktik semacam ini untuk membuat Ye Yuan menyetujui kompetisi sebelumnya. Ye Yuan mengulurkan telinganya dan berpura-pura tidak mendengar dengan jelas, bertanya, katakan apa 3 kali. Katakan, aku anjing, 3 kali. Tepat ketika kata-kata meninggalkan mulut Fei Qingping, dia menyadari dia jatuh cinta untuk itu. Hahaha, orang-orang di sekitarnya tertawa keras lagi. Fei Qingping berharap dia bisa memberikan dirinya 2 tamparan ketat. Dia berteriak dengan marah, kamu Yuan, kamu pengecut. Bermain game kecil semacam ini ketika kamu tidak berani bertarung. Anjing yang baik, sangat patuh. Kakekmu, Ye belum pernah melihat pemiliknya sebelum memukul anjing itu. Karena kamu mengantarkan diri ke pintuku, aku akan memukul pemilikmu untuk melihatnya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Dan sama dengan pil. Sama dengan bela diri. Bab 25. Apakah kamu mendengar tentang hal itu? Peringkat pertama peringkat kuning dari bawah, yang dipuji sebagai tempat 10.000 tahun terakhir, Ye Yuan, baru saja menandatangani kontrak hidup dan mati dengan seseorang. Tentu saja aku sudah mendengar. Tidakkah kamu pikir dia bosan hidup? Namun, sudah lebih dari 2 tahun sejak kontrak hidup dan mati muncul di akademi. Ini dianggap berita yang cukup besar untuk didiskusikan semua orang, untuk beberapa waktu. Petik 2. Ya, sudah 2 tahun dan 5 bulan sekarang. Kontrak hidup dan mati sebelumnya ditandatangani oleh senior apprentice Broterlong. Saat itu, dia juga seorang siswa peringkat kuning, namun dia menang melawan lawannya yang merupakan 2 alam kecil lebih tinggi daripada dia. Aku khawatir saat itu, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa mengisi ke tempat pertama di Martial Roll of Honor setelah 2 tahun. Petik 2. Itu benar. Murid senior Broterlong bahkan tidak mengungkapkan kemampuannya sepenuhnya saat itu. Sejak dia menghabisi lawannya dalam pertandingan kematian itu, dia menjadi tak terbendung. Menerobos masuk ke Heaven Rank, dan akhirnya berada di tempat pertama di Martial Roll of Honor. Hei, apakah kamu berpikir bahwa Pang ini Ye Yuan juga dapat mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya dan menghabisi lawannya? Rumor mengatakan bahwa orang ini hanya menggunakan beberapa hari untuk naik 2 level, dan dia benar-benar langsung dari esens tingkat pertama. Kirilem ke esensi tingkat ketiga Kirilem. Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan senior apprentice Broterlong? Saat itu, meskipun senior apprentice Broterlong rendah, dia tidak lemah sampai sejauh ini. Memajukan 2 level sekaligus. Tidak tahukah kamu bahwa sesama, Ye Yuan, memasuki akademi melalui pintu belakang yang sangat besar. Ayahnya adalah salah satu dari sedikit Grandmaster Alchemy di negara bagian Qin kami. Dengan kemampuannya, apa yang aneh tentang menarik tembakan dan membantu putranya meningkat 2 tingkat? Jenis ini kemajuan semuanya kosong, jadi kekuatan tempur apa yang bisa ada? Petik 2. Itu benar. Saya mendengar bahwa orang ini sudah memasuki akademi selama setengah tahun. Jika dia bisa maju, dia akan melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Sekarang saya melihat itu, kemungkinan besar dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Hehehe, orang itu benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Seharusnya, dia berkompetisi dalam menetralkan racun dengan Fei Qingping itu, tetapi akhirnya dia hampir diracun hingga mati. Ayahnya cukup mengesankan untuk bisa menyelamatkannya. Namun dia adalah mencari kematian lagi tepat setelah kembali ke akademi. Apakah kamu pikir otak orang ini kehilangan sekrup? Petik 2. Akademi dan Wu membagi kekuatan menjadi 4 jajaran surga, bumi, hitam, dan kuning. Ye Yuan dan Fei Qingping keduanya berada di Yellow Rank. Awalnya, perhatian akademi terkonsentrasi terutama pada peringkat surga. Sangat sedikit orang yang memperhatikan topik yang berhubungan dengan orang-orang dari Yellow Rank. Namun, setelah Ye Yuan dan Fei Qingping menandatangani kontrak hidup dan mati, itu menarik banyak perhatian dan menjadi berita utama di seluruh akademi. Meskipun akademi diam-diam mengakui kompetisi dan perkelahian antara siswa, itu tidak akan mengizinkan kematian.
Pernah ada seorang siswa yang mengandalkan latar belakang keluarganya yang terkenal dan membunuh seseorang di Akademi Dan Wu. Hasil akhirnya adalah bahwa ia dibunuh secara paksa oleh Akademi, tanpa ruang diskusi. Pada akhirnya, keluarga bangsawan tertentu itu bahkan tidak berani membuat suara. Tetapi kontrak hidup dan mati berbeda. Instruktur tidak akan bergerak tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Di seluruh Akademi Dan Wu, semua orang tahu yang di tempat pertama di Martial Roll of Honor adalah Long Tang. Tapi tidak semua orang tahu orang yang terakhir adalah Ye Yuan. Namun, kontrak hidup dan mati ini dengan cepat menyebarkan reputasi Ye Yuan, hampir mencapai level Long Tang. Tentu saja, mayoritas seperti bagaimana kedua orang ini berdiskusi, mendengus karena tindakan Ye Yuan yang rusak otak. Peningkatan kekuatan Ye Yuan yang cepat juga secara alami adalah salah satu titik fokus. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Semua orang merasa bahwa itu pasti Ye Hang yang menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menarik tembakan untuk membantunya tumbuh, membiarkannya mencapai tingkat ketiga esens Kirilem. Oleh karena itu, penilaian semua orang terhadap Ye Yuan adalah bahwa dia rusak otak, bodoh, dan bergegas untuk bertemu Raja Yama. Saat kedua orang ini sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Yi. Lihat ke sana, bukankah itu Ye Yuan? Itu dia. Dia tidak terlihat seperti orang yang otaknya rusak." Siapa yang akan menulis otak rusak di wajah mereka? Itu benar. Deathmatch adalah 3 hari kemudian. Kemana dia pergi bukannya membuat persiapan. Dia mungkin tahu bahwa tidak ada harapan untuk melakukan apapun sekarang. Berada di tempat pertama dari bawah, tidak peduli seberapa menantang, dia tidak mungkin melompat peringkat untuk mengalahkan lawan satu tingkat lebih tinggi darinya. Aku dengar itu karena Fei Qingping lebih tua 2 tahun, dia sudah berada di top 10 di Yellow Rank. Petik 2. Ada yang salah. Arahan yang dia tuju sepertinya adalah perpustakaan kitab suci. Apakah dia mencoba memeluk kaki Buddha pada saat-saat yang dibutuhkannya? Hehehe, bagaimana kaki Buddha semudah itu dipeluk? Dia dihentikan oleh seseorang. Orang itu tampaknya adalah Wan Yuan yang baru saja naik ke peringkat bumi. Oh ya, kamu melihat gadis di samping Wan Yuan. Wow, itu dewiku, Liu Ruoshui. Jika dia akan berbicara sepatah kata pun padaku, aku akan mati bahagia. Lihatlah ekspresi kepalamu, tapi ya, Liu Ruoshui benar-benar cantik. Titik 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 titik. Ye Yuan akan menuju ke perpustakaan kitab suci. Pendahulunya kelas atas terlalu luar biasa. Semua yang didengarnya selama kelas adalah semuanya tanpa informasi yang berguna. Ye Yuan perlu menemukan beberapa teknik bela diri untuk menghadapi situasi ini. Ye Yuan memiliki teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya di tangan, tapi dia benar-benar tidak memiliki apapun yang cocok untuk seseorang di esens Kirilem untuk diolah. Dengan posisinya di kehidupan sebelumnya, bagaimana bisa teknik bela diri esens Kirilem, terlepas dari seberapa luar biasa, memasuki matanya? Siapa yang mengira akan bertemu Wan Yuan dalam perjalanan ke perpustakaan kitab suci? Sepertinya Wan Yuan sengaja menunggunya. Adapun Liu Ruoshui di sisi Wan Yuan, Ye Yuan secara alami tidak asing dengannya. Beberapa hari yang lalu, ia berkompetisi dengan Fei Qingping justru karena wanita ini. Kebetulan sekali. Bukankah tuan muda ini, Ye? Kemana Anda bergegas begitu terburu-buru? Untuk bereinkarnasi. Wan Yuan penuh senyum, tapi matanya seakan menatap orang mati. Ye Yuan mencibir tanpa henti menuju mentalitas Wan Yuan yang tidak sabar. Wan Yuan memutuskan bahwa Ye Yuan pasti akan mati kali ini, jadi dia datang lebih dulu untuk mengejeknya. Setelah pertandingan kematian, Ye Yuan pasti akan mati. Kemana Wan Yuan akan pergi untuk menemukan kesenangan semacam ini setelah ini? Melihat penampilan Wan Yuan, Ye Yuan tidak lagi bergegas menuju perpustakaan kitab suci. Sambil tersenyum, dia berkata, "Itu benar, untuk bereinkarnasi. Tapi itu untuk mengirimmu pergi untuk reinkarnasi." Mendengar ini, Wan Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kirim saya pergi untuk bereinkarnasi." Hahaha, saya berdiri di sini. Kirim saya untuk bereinkarnasi jika Anda bisa. Anda tidak mungkin berpikir itu hanya karena Anda berkultivasi ke tingkat ketiga esens Kirilem melalui beberapa cara yang tidak lazim. Anda bisa menantangku. Petik 2. Liu Ruoshui yang berada di samping juga menutupi mulutnya dengan tangannya dan terkekeh, berpikir bahwa Ye Yuan sangat lucu. Setiap tindakan Liu Ruoshui ini membawa jejak pesona yang menggoda, mampu membangkitkan hasrat yang ada di hati setiap orang. Siswa laki-laki di Akademi Dan Wu semuanya adalah pemuda berdarah panas. Jika tekad mereka tidak tabah, bagaimana mereka bisa menahan pesona alami seperti ini? Pendahulunya hanyalah anak yang sangat bodoh dan naif.
Kekuatannya juga lemah sampai ekstrim. Bagaimana dia bisa menahan pesona Liu Ruoshui? Saat itu, Liu Ruoshui ada di sisinya, tidak bersikap ramah atau menyendiri untuk jangka waktu tertentu, dan pendahulunya benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah itu, Liu Ruoshui menggunakan beberapa trik kecil, dan pendahulunya terpikat dengan patuh, kehilangan nyawanya begitu saja. Senior Apprentice Brother One, Brother Apprentice Junior Ye ini adalah pria yang menarik. Dia jelas seorang yang menyedihkan, namun dia mencoba belajar dari orang lain seperti katak yang mengejar angsa. Kekuatannya jelas buruk, namun dia ingin menamparkan wajahnya, sampai bengkak sehingga terlihat mengesankan. Dia akan berduel dengan seseorang, namun dia bahkan mengancammu sekarang. Tidakkah menurutmu itu lucu? Liu Ruoshui cantik seperti bunga, namun kata-katanya sarkastik. Untuk mengaitkan Ye Yuan di masa lalu, dia secara alami harus berpura-pura lemah dan menyedihkan. Sekarang Ye Yuan akan berduel dengan Fei Qingping, dia sudah mati. Jadi dia tidak perlu lagi menghibur Ye Yuan. Dia sepenuhnya mengungkapkan penghinaan dan penghinaan di dalam hatinya. Bab 26. Sekarang Liu Ruoshui dan Wan Yuan muncul bersama-sama, jelas apa yang mereka coba sampaikan. Sebelum ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa Dewi Peringkat Bumi di Akademi telah berjalan begitu dekat dengan Wan Yuan. Dengan membawa Liu Ruoshui ke sini, Wan Yuan ingin mempermalukan Ye Yuan dengan membiarkannya melihat wanita yang diimpikannya sudah berjalan bersama saingannya. Dia menantikan ekspresi Ye Yuan tentang kebencian, rasa malu, serta penyesalan. Tapi reaksi Ye Yuan mengecewakannya, karena tidak satu pun dari ekspresi ini muncul di wajah Ye Yuan. Dari awal sampai akhir, Ye Yuan bahkan tidak pernah memandang Liu Ruoshui, memperlakukannya seperti udara. Dan justru diabaikan oleh Ye Yuan yang membuat Liu Ruoshui marah, membuat kata-katanya barusan sangat berbisa. Liu Ruoshui agak percaya diri dalam penampilannya. Menurut pendapatnya, Ye Yuan harus merendahkan diri sekarang, memohon padanya untuk tidak pergi. Jika itu adalah pendahulunya, dia mungkin benar-benar kehilangan kendali dan melakukan hal itu. Tapi sayangnya, Ye Yuan sekarang bukan lagi Ye Yuan di masa lalu. Dengan status Ye Yuan di kehidupan sebelumnya, kecantikan seperti apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mustahil untuk mencoba menggunakan taktik murahan seperti itu untuk merayunya. Ye Yuan melirik Liu Ruoshui tanpa ekspresi dan berkata, seekor angsa. Tidakkah kau terlalu memikirkan hal-hal lain? Paling-paling, kau adalah ayam yang sudah dikalahkan. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan hewan bangsawan seperti angsa? Bagaimana bisa seorang yang benar-benar bangga putri surga mencurahkan pikiran untuk merayu pria? Kapan kau melihat senior apprentice Sister Feng bercumbu dengan pria lain? Semua dewi memiliki kebanggaan tersendiri dan tidak akan menjadi seperti dirimu. Petik 2. Liu Ruoshui adalah orang yang sombong. Di Akademi Danwu, dia selalu eksistensi dikelilingi oleh sekelompok pengagum. Kapan ada yang pernah membandingkannya dengan ayam yang sudah dikalahkan? Liu Ruoshui sangat marah sehingga alisnya yang ramping hampir vertikal. Namun, dia tidak bisa membantahnya, karena magang senior Sister Feng yang disebutkan oleh Ye Yuan memang eksistensi yang jauh di luar jangkauannya. Magang senior Sister Feng dipanggil Feng Ziruo, putri surga sejati yang bangga di Akademi Danwu. Tidak hanya dia seorang cantik yang bisa menyebabkan kejatuhan negara, tapi dia juga di antara 3 besar dalam Alchemy Roll of Honor dan Martial Roll of Honor dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Long Tang. Dia adalah orang yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita seperti Liu Ruoshui. Feng Ziruo tidak pernah peduli dengan pengejar, sesuatu yang berbeda dari Liu Ruoshui. Dia adalah kecantikan es yang terkenal di Akademi Danwu. Sebagai perbandingan, Liu Ruoshui jauh lebih populer karena dia tidak menolak pengejarnya. Jadi dia terlihat sangat hangat. Juga, dia sangat menikmati perasaan sedang dicari oleh semua orang. Huff. Betapa keras kepala. Aku akan membiarkan Fei Qingping merawatmu dengan baik selama pertandingan kematian. Menurut pendapat Liu Ruoshui, bukan karena Ye Yuan tidak mau memandangnya, tapi itu karena dia secara paksa mengendalikan dirinya setelah menemukan kebenaran. Hahaha, maka tidak perlu kamu khawatir. Apakah kalian berdua datang untuk menemukanku hanya untuk mengatakan ini? Karena kamu sudah selesai, aku tidak akan menghiburmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Yuan langsung berjalan melewati mereka. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Wajah Wan Yuan jatuh, dan dia bergerak untuk meraih Ye Yuan. Tapi siapa yang mengira dia hanya meraih udara, bahkan tidak menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. Melihat Ye Yuan lagi, dia sudah beberapa meter jauhnya. Dia bahkan melambai kepada mereka berdua dengan punggung menghadap mereka dan melangkah pergi, membuat marah Wan Yuan sampai wajahnya berubah menjadi hijau. His, apakah itu? Flash instan.
Wan Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Itu memang flash instan, Liu Ruoshui dengan ringan mengerutkan alisnya. Jelas, dia juga terpana dengan langkah Ye Yuan. Sepertinya benar-benar ada yang aneh dengan Pang ini. Ayah dengan jelas mengatur untuk menjadi pembunuh, namun Ye Yuan hanya melongok ke akademi. Aku tidak tahu apakah pembunuh itu terlalu bodoh, atau apakah Pang itu benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau. Petik 2. Menurut saya, kemungkinan yang pertama. Dia hanya di esensi tingkat ketiga Kirilem. Tidak peduli seberapa kuat flash instannya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri dari pembunuh itu, kan? Liu Ruoshui berinteraksi sedikit dengan Ye Yuan sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman tentang dia. Di matanya, Ye Yuan hanyalah orang yang tidak berguna. Kata-kata junior apprentice Sister Liu masuk akal. Tapi aku bertanya-tanya sejak kapan dia belajar flash instan. Dengan gerakan ini, bukankah dia akan berada dalam posisi tak terkalahkan dalam pertandingan kematiannya dengan King Ping? Wan Yuan selalu bersaing dengan Ye Yuan sejak mereka masih muda. Jadi dia mengerti Ye Yuan yang terbaik. Setelah memikirkannya, kata-kata Liu Ruoshui masih lebih masuk akal. Murid senior Brother Wan panik karena khawatir. Dari cara saya melihatnya, Ye Yuan hanya belajar flash instan dengan kebetulan. Satu-satunya langkah yang bisa diandalkannya kemungkinan besar hanya ini. Jika tidak, mengapa dia bergegas ke perpustakaan kitab suci pada saat ini? Baru saja, senior apprentice Brother Wan hanya ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Itulah sebabnya ia bisa pergi. Meskipun instan flash mengesankan, pada akhirnya hanya kelas menengah tingkat 1 bela diri teknik dan tidak terkalahkan. Liu Ruoshui sudah pulih dari keheranannya dan kembali menjadi dewi yang memikat jiwa. Wan Yuan sudah lama bersetelah Liu Ruoshui. Melihat Liu Ruoshui mengejarnya seperti ini membuatnya mabuk dengan senang hati. Baru saja, dia memang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sekitar 70% kekuatan, namun Ye Yuan masih berhasil menghindarinya. Namun, kekuatan masih menjadi kunci kemenangan. Teknik-teknik gerakan pada akhirnya bersifat bantu. Apa yang dikatakan Liu Ruoshui benar. Flash instan tidak terlalu kuat. Secara alami, beberapa teknik bisa mengatasinya. Kecuali bahwa langkah ini dari Ye Yuan meningkatkan peringatan Wan Yuan. Dia harus kembali dan memperingatkan Fei Qingping dengan benar untuk tidak meremehkan lawannya. Sepertinya junior apprentice, hati Sister Liu sejelas cermin. Kali ini, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan bocah ini hidup lagi. Sepertinya kita harus kembali dan menyiapkan beberapa kartu tersembunyi untuk Fei Qingping. Petik 2. Setelah Ye Yuan mengibaskan keduanya, dia langsung pergi ke perpustakaan kitab suci. Sejauh yang dia ketahui, Ye Yuan tidak keberatan mengungkapkan flash instan. Lagi pula bukan itu yang dia andalkan. Lebih jauh, apa yang baru saja dia perlihatkan hanya pada tahap kesuksesan besar. Ketergantungan terbesar Ye Yuan secara alami di jari absolute yang. Tetapi teknik ini tidak bisa ditampilkan di depan orang luar, atau dia akan mendapat banyak masalah. Karena itu, ia datang ke perpustakaan kitab suci untuk memilih teknik bela diri. Teknik bela diri di perpustakaan kitab suci tidak terlalu mendalam. The Tranquil Cloud Sect secara alami tidak akan melepaskan teknik bela diri yang mendalam ke dunia sekuler. Tapi bagi Ye Yuan, teknik bela diri ini sudah cukup. Saudara magang senior, saya ingin memasuki perpustakaan kitab suci untuk memilih 2 teknik bela diri. Ye Yuan meminta dan menyerahkan tanda identitasnya kepada saudara magang senior yang sedang bertugas. Kakak magang senior yang menjaga perpustakaan kitab suci adalah Zhao Chunyang dari Earth Rank. Ketika dia melihat token dengan simbol yang menunjukkan status Yellow Rank, penghinaan bisa dilihat dari matanya. Token identitas diciptakan oleh Akademi dan Wu yang mewakili status seseorang sebagai siswa. Selama seseorang memasukkan sedikit energi esensi, seseorang akan dapat memeriksa identitas orang yang menjadi miliknya. Kamu Yuan. Zhao Chunyang tampaknya merasa bahwa dia mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah merenungkan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari dan bertanya, kamu adalah tempat terakhir akademi, Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan menjawab, jika tidak ada Ye Yuan kedua, maka itu adalah aku. Ye Yuan tidak terganggu dengan judul tempat terakhir karena itu semua di masa lalu. Mendengar ini, Zhao Chunyang menjadi tertarik. Menyerahkan token kembali ke Ye Yuan, dia memeganginya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah favorit besar di akademi sekarang. Tempat terakhir sebenarnya berani menandatangani kontrak hidup dan mati dengan orang lain. Hanya apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Ye Yuan juga tidak bermaksud menjaga jarak dari Zhou Chunyang, jadi dia tersenyum dan menjawab, orang lain sudah naik ke kepalaku.
Aku tidak mungkin berperilaku seperti pengecut. Tidakkah kau berpikir begitu? Hahaha, itu benar. Tapi kekuatanmu, Zhao Cunyang adalah orang yang belak-belakan dan tidak takut orang lain akan merasa canggung. Hahaha, itu sebabnya aku di sini untuk memilih teknik bela diri. Menajamkan tombakmu pada saat terakhir, bahkan jika itu tidak tajam, itu setidaknya mengkilap. Kata-kata ini tidak salah, tetapi hanya ada 3 hari lagi. Bukankah itu terlalu pendek? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya percaya kakak magang senior juga sadar bahwa saya mengabaikan kultivasi di masa lalu yang menyebabkan fondasi saya yang buruk. Bahkan jika hanya 3 hari, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, iya kan? Petik 2. Zhao Cunyang mengukur Ye Yuan sekali lagi dan tiba-tiba tersenyum, dan kemudian dia berkata, menarik. Kamu sepertinya sangat berbeda dari rumor. Masuklah. Kamu punya waktu 2 jam. Terima kasih banyak, kakak magang senior. Zhao Cunyang menepuk pundak Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, pilih yang baik. Aku akan mendukungmu ketika saatnya tiba. Bab 27. Perpustakaan Kitab Suci dan Wu Academy dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kedua hanya dibuka untuk mereka yang berada di alam kondensasi roh. Ye Yuan saat ini secara alami tidak punya hak untuk masuk. Bagian pertama mengumpulkan teknik bela diri tingkat 1. Itu sempurna untuk digunakan Ye Yuan saat ini. Seluruh bagian itu penuh dengan rak buku. Ada hukum kultivasi, teknik bela diri, serta buku-buku yang terkait dengan pil obat tier 1. Mereka dipilah ke dalam kategori dan mencakup segalanya. Buku-buku ini semua adalah batu gosok. Satu dokumen asli disimpan secara alami di kantor pusat Tranquil Cloud Sect. Mengenai hukum kultivasi, Ye Yuan sudah mengolah Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Secara alami, tidak perlu mengolah orang lain. Dan buku-buku tentang pil obat ini bahkan tidak dianggap sebagai pengantar untuk Ye Yuan. Jadi mereka secara otomatis disaring olehnya. Hanya teknik bela diri tier 1 yang berguna untuk Ye Yuan saat ini. Ye Yuan pergi ke area rak buku tempat teknik bela diri disimpan dan mulai mencari teknik bela diri yang cocok untuknya. Dengan santai mengambil sebuah buku, dia melihat Blazing Palm tertulis di situ. Itu adalah teknik bela diri tingkat 1 tingkat menengah dengan atribut api. Membalik-balik isinya, Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Teknik bela diri semacam ini terlalu kasar. Tidak ada kedalaman sama sekali, dan kekuatannya juga terlalu lemah. Meskipun buku itu membual sampai bunga mengalir dari langit, dengan wawasan Ye Yuan, mengapa dia menatap teknik bela diri semacam ini? Menempatkan buku Palem Blazing kembali ke rak, Ye Yuan dengan santai melihat melalui beberapa teknik bela diri. Mereka terutama teknik bela diri pada tingkat yang sama dengan Blazing Palem, mencolok tanpa substansi. Seiring berlalunya waktu, Ye Yuan sudah melihat beberapa lusin buku, namun tidak ada satupun yang masuk ke matanya. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas, berpikir bahwa Tranquil Cloud Sect ini sangat pelit, menggunakan barang-barang umum ini untuk memasang front. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Hukum kultivasi dan teknik bela diri adalah dasar dari sekte. Bagaimana hukum kultivasi yang benar-benar penting dapat diletakkan dengan santai di dunia sekuler? Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin menemukan teknik bela diri yang dia inginkan di rak-rak ini, jadi dia berjalan lebih dalam. Teknik bela diri di rak-rak ini jelas jauh lebih rendah, tetapi kualitasnya meningkat 1 tingkat. Mereka pada dasarnya mencapai tier 1 bermutu tinggi. Membalik-balik beberapa buku, Ye Yuan masih tidak menemukan apapun yang dia puas. Bukan karena dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi sebaliknya, dia ingin melihat apakah ada wawasan yang bermanfaat dalam teknik bela diri ini. Bagi Ye Yuan, tier 1 kelas menengah dan tier 1 kelas atas tidak memiliki banyak perbedaan. Teknik bela diri tingkat rendah mungkin tidak buruk, sedangkan teknik bela diri tingkat tinggi mungkin tidak baik. Ambil instant flash misalnya, itu hanya teknik bela diri tingkat 1 tingkat menengah, tetapi teknik bela diri ini memiliki beberapa aspek yang berbeda. Jadi Ye Yuan mengutak-atiknya. Ye Yuan baru saja melihat teknik bela diri flash instan ini. Setelah membaca sekilas, dia tahu bahwa wawasan penciptanya masih terlalu rendah. Apa yang telah ia ubah sudah jauh lebih kuat daripada apa yang tertulis dalam buku itu. Jelas, tidak ada lagi makna untuk meneliti itu. Berjalan lebih jauh, tidak ada lagi buku di rak-rak, tetapi banyak serpihan batu giok. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah tempat esensi dari lapisan pertama diletakkan. Teknik bela diri yang sangat mendalam tidak dapat direkam di atas kertas. Hanya potongan batu giok yang bisa merekam atau menggandakannya. Ye Yuan menggunakan energi esensinya untuk memeriksa beberapa keping batu giok. Semua teknik bela diri ini adalah teknik bela diri tingkat 1 tingkat tinggi.
Ini sebenarnya sudah sangat jarang. Setiap potongan giok ini, ketika ditempatkan di dunia luar, adalah benda-benda yang bernilai kota. Setelah semua, seniman bela diri Essence Kirillem merupakan bagian terbesar dari populasi di negara Qin, dan sebagian besar dari mereka dibudidayakan baik teknik bela diri kelas rendah atau menengah. Salah satu potongan batu giok teknik bermutu tinggi bagi mereka adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Itu sudah cukup untuk kekuatan mereka untuk segera meningkat satu tahap. Namun, Ye Yuan tidak memiliki banyak minat pada teknik bela diri bermutu tinggi ini. Dia hanya melihat sebentar sebelum mengembalikannya. Ye Yuan sudah berjalan ke bagian terdalam dari lapisan pertama. Jika dia masih tidak bisa menemukan teknik bela diri yang dia puas, dia hanya bisa puas dengan teknik bela diri tingkat tinggi ini. Di rak terakhir hanya 3 buah batu giok. Jelas, ketiga keping batu giok ini tidak sama dengan yang lain. Ye Yuan mengambil potongan batu giok pertama, menyuntikkan energi esensi, dan informasi dalam potongan batu giok tercermin dalam pikiran Ye Yuan. Tousan Fit Leap, teknik gerakan. Ketika dikuasai ke tahap sukses besar, itu bisa mengecilkan jarak ke inci dan melintasi 1000 kaki dalam sekejap. Agak menarik. Ye Yuan memeriksa detail dari Tousan Fit Leap. Teknik gerakan ini memiliki poin unik. Dibandingkan dengan flash instan, gerakan Tousan Fit Leap dalam garis lurus lebih luar biasa. Itu agak berguna terlepas dari apakah menggunakannya untuk menyelinap menyerang atau melarikan diri. Teknik gerakan ini sudah mencapai tier 1 tingkat superior. Menempatkan bagian 1000 lompatan giok kembali di rak, Ye Yuan mengambil sepotong batu giok kedua. Itu adalah teknik bela diri atribut petir yang jarang terlihat yang sangat sulit dipelajari. Dari segi nilai, itu mirip dengan Tousan Fit Leap. Meskipun mungkin sulit, itu tidak menarik banyak perhatian dari Ye Yuan. Dia dengan santai mengambil potongan batu giok ketiga dan menyelidikinya. Staking Waves Layered Palm, teknik bela diri yang tidak lengkap. Diperkirakan setidaknya tier 3 ke atas. Hanya saja itu tidak lengkap, menyebabkan grade saat ini jatuh ke kategori tier 1 bermutu tinggi. Ye Yuan tertarik dengan pengenalan potongan batu giok itu. Tapi itu bukan karena tingkat teknik bela diri ini tinggi. Teknik bela diri tier 3 bukan teknik bela diri tingkat tinggi untuk Ye Yuan. Yang benar-benar menariknya adalah bahwa teknik bela diri ini adalah teknik bela diri yang memberi perhatian besar pada cara kekuatan digunakan. Ketika dikuasai, itu bisa melepaskan beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali dari kekuatan seseorang. Kekuatannya sangat besar. Pendahuluan tentang potongan batu giok ini seharusnya ditinggalkan oleh sosok yang kuat baik dari Tranquil Cloud Sect atau dari Danwu Academy. Jika seseorang bisa mengeksekusi teknik ini hingga batasnya, melompat peringkat selama pertempuran hanya akan seperti makan nasi dan minum air. Ye Yuan menghela napas kagum. Secara alami, Ye Yuan juga tahu bahwa teknik bela diri semacam ini akan menjadi lebih sulit untuk diperbaiki seiring kemajuannya. Kesulitan itu akan meningkat beberapa kali. Sederhananya, mudah untuk melepaskan kekuatan 2 kali lipat. Tetapi kesulitan akan meningkat 4 kali lipat. Setelah itu, menjadi 8 kali, 16 kali, dan bahkan 32 kali. Semakin maju, semakin menakutkan itu menjadi. Secara alami, kesulitannya juga akan menjadi semakin besar. Meski begitu, ini adalah teknik bela diri yang agak luar biasa. Tapi sayangnya, itu terlalu tidak lengkap. Kamu memilih teknik bela diri ini. Melihat teknik bela diri yang dipilih Ye Yuan, Zhao Chunyang sangat terkejut. Betul, Ye Yuan lama tahu bahwa Zhao Chunyang akan terkejut. Tapi, teknik bela diri ini mungkin kuat, tetapi tidak lengkap. Zhao Chunyang mencoba membujuk Ye Yuan. Aku tahu, tapi teknik bela diri ini terlihat sangat mengesankan. Aku akan tahan dulu. Kita akan membicarakannya lagi di masa depan, Ye Yuan tersenyum dan kemudian menjawabnya. Tidak hanya itu tidak lengkap, tetapi juga sangat sulit untuk dipelajari. Kamu tahu senior apprentice Brother Long Tang, kan? Dia juga pernah mencoba mempelajari teknik ini, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Teknik ini terlihat luar biasa, tetapi itu adalah pekerjaan yang sulit namun sia-sia. 3 hari, bahkan jika Anda brilian, paling baik Anda bisa mempelajari gelombang lapisan pertama. Itu tidak akan banyak berguna melawan lawan Anda, kan? Petik 2. Sebenarnya, kata-kata Zhao Chunyang sudah sangat implisit. Menurut pendapatnya, bahkan jika Ye Yuan menghabiskan waktu 1 bulan, dia mungkin tidak bisa mempelajari gelombang lapisan pertama. Apa konsep gelombang lapisan pertama? Hanya peningkatan 2 kali kekuatan tidak bisa mengimbangi perbedaan kekuatan antara Ye Yuan dan Fei Qingping. Daripada itu,
Mungkin lebih baik hanya mempelajari teknik bela diri yang lebih praktis. Ye Yuan memiliki kesan yang agak baik terhadap Zhao Cunyang ini. Setidaknya dia tidak melihat dirinya sebagai lelucon seperti yang lain. Jadi dia tersenyum dan kemudian berkata, terima kasih banyak atas perhatian Anda, kakak magang senior. Tapi saya punya rencana sendiri. Adapun deathmatch 3 hari dari sekarang, saya pikir saya bisa menanganinya. Ini, baiklah kalau begitu. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan membujukmu lagi. Cobalah yang terbaik. Zhao Cunyang menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas. Bab 28. Di lokasi tersembunyi di Akademi Danwu. Dua orang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Qingping, apa pendapatmu tentang kematianmu dengan Ye Yuan? Apa yang harus dipikirkan? Bunuh saja dia. Kehidupan ini benar-benar sulit. Terakhir kali dia dikirim kembali, dia sudah tidak bernafas. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa hari, dia akan hidup dan menendang? Ini waktu, saya pasti tidak akan memberinya kesempatan. Petik 2. Kata-kata Fei Qingping dipenuhi dengan penghinaan seolah penuh penghinaan terhadap Ye Yuan. Ye Yuan dan Wan Yuan tumbuh saling bersaing, jadi yang terakhir juga secara alami sangat jelas pada sifat Ye Yuan serta kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak merasakan beban untuk membunuh Ye Yuan selama deathmatch. Sehubungan dengan pertanyaan Wan Yuan, Fei Qingping merasa itu sangat tidak biasa, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda Wan, mendengarkan kata-kata Anda tidak mungkin berpikir bahwa saya akan kehilangan dia selama pertempuran ini benar. Petik 2. Wan Yuan mengerutkan kening dan berkata, aku tidak akan pergi sejauh mengatakan kehilangan padanya. Aku hanya merasa bahwa kali ini, setelah Ye Yuan kembali, dia agak tidak biasa. Seperti, agak berbeda dari masa lalu. Aku bertanya-tanya apa itu. Tentu saja, dia berbeda, tetapi bukankah itu hanya naik oleh dua bidang kecil? Namun, dari cara aku melihatnya, dia mungkin akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Hahaha. Petik 2. Meskipun Fei Qingping lebih tua dari Wan Yuan pada 2 tahun, ia selalu memperlakukan yang terakhir sebagai bos. Melihat bagaimana Fei Qingping memandang rendah Ye Yuan seperti itu, Wan Yuan merasa itu sangat tidak pantas, dan ingin menegurnya. Namun, dia juga merasa bahwa pendapat Fei Qingping benar. Lelucon yang seperti lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menopang dinding, bisakah dia membalikkan surga? Meskipun Fei Qingping bukan bakat luar biasa, ia adalah seniman bela diri tingkat 4 Essence Kirilem yang berpengalaman, hanya selangkah lagi dari tingkat kelima Essence Kirilem. Tingkat keempat Essence Kirilem dan tingkat ketiga Essence Kirilem bahkan tidak pada tingkat yang sama. Dengan demikian, Fei Qingping memiliki alasan yang bagus untuk memandang rendah Ye Yuan. Langkah kecil ini tidak mudah dilintasi. Akademi Danwu adalah akademi untuk elit. Praktis siapapun di sini, ketika ditempatkan di dunia luar, bisa melompat pangkat selama pertempuran. Sumber daya yang mereka nikmati, keterampilan dan teknik bela diri yang mereka pelajari, serta bimbingan dari guru-guru yang ulung, semua ini bukan apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dari dunia luar. Namun, di Akademi Danwu, peringkat melompat selama pertempuran adalah hal yang sulit dilakukan. Kecuali jika seseorang benar-benar memiliki bakat luar biasa. Jika Long Tang atau Feng Zhiruo hanya di Essence Kirilem tingkat ketiga, Wan Yuan tidak ragu bahwa mereka bisa melompat peringkat untuk mengalahkan Fei Qingping. Tetapi jika itu adalah Ye Yuan, bahkan jika dia harus mengalahkan Wan Yuan sampai mati, dia tidak akan mempercayainya. Karena dia mengerti Ye Yuan dengan baik. Setelah hening sejenak, Wan Yuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Qingping, deathmatch kali ini, kamu hanya bisa menang. Kekalahan tidak akan ditoleransi. Bahkan jika Ye Yuan hanya tikus, kamu harus pergi keluar untuk kalahkan dia. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh menganggapnya enteng, mengerti? Petik 2. Melihat sikap ceroboh Fei Qingping sehubungan dengan kata-katanya, Wan Yuan akhirnya menjadi marah. Jika kamu masih memiliki sikap ini, aku akan melenyapkanmu lebih dulu. Kamu tidak hanya mewakili dirimu dalam pertandingan ini. Kamu juga akan mewakili keluarga Wan, bintang Drunken Manor. Jika kamu dikalahkan oleh Ye Yuan, di mana kamu ingin ayahku dan aku untuk meletakkan wajah kita? Petik 2. Raungan Wan Yuan mengejutkan Fei Qingping sejenak, otaknya tidak dapat bereaksi dalam waktu. Tapi satu hal yang jelas, dan itu adalah Wan Yuan benar-benar marah. Untuk Wan Yuan begitu peduli dengan Ye Yuan, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mengerti, aku akan berusaha habis-habisan untuk menghabisinya. Merasa murka Wan Yuan, Fei Qingping tidak berani sombong dan patuh berjanji ini. Sambil menghela nafas, Wan Yuan berkata, Qingping, aku tahu kamu merasa Ye Yuan bahkan tidak layak untuk dilihat.
Sebenarnya, bukankah itu sama denganku? Tapi kali ini setelah dia kembali ke akademi, aku terus merasa ada yang aneh. Petik 2. Off. Off dengan cara apa? Fei Qingping tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran setelah Wan Yuan mengatakan itu. Dia tahu bahwa meskipun Wan Yuan lebih muda darinya selama 2 tahun, dia sangat bijaksana dalam melakukan sesuatu, seperti ayahnya. Terlepas dari apakah itu bakat atau kecerdasan, Fei Qingping jauh lebih buruk daripada Wan Yuan. Itulah sebabnya dia dengan tulus diyakinkan untuk menjadi pengikutnya. Hari ini, aku pergi mencari dia untuk menghancurkan rohnya dan memberinya masalah. Aku menggunakan 70% kekuatanku, tapi aku gagal menangkapnya. Siapa yang tahu kapan Pang itu berhasil belajar flash instan dan bahkan melatihnya untuk hebat tahap kesuksesan. Petik 2. Apa? Flash instan. Tahap sukses yang hebat. Bagaimana mungkin? Fei Qingping terkejut. Dia tampaknya tahu apa arti flash instan pada tahap kesuksesan besar. Itu berarti bahwa Ye Yuan sudah berdiri pada posisi yang tidak terkalahkan. Jika seperti ini, peringatan Wan Yuan bukanlah tindakan yang tidak perlu. Seolah-olah dia mengkonfirmasi pertukarannya dengan Ye Yuan hari ini, Wan Yuan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar. Ini flash instan pada tahap sukses besar. Bukankah itu terlalu tak tahu malu? Bagaimana mungkin dia bisa belajar gerak kaki yang begitu mendalam? Mungkinkah itu kebetulan? Fei Qingping tiba-tiba mulai mengoceh tidak jelas. Wan Yuan berkata dengan suara yang dalam, sebuah kebetulan. Mengapa kamu tidak mencoba mengeksekusi flash instan pada tahap sukses besar karena beruntung bagi saya untuk melihat. Petik 2, petik 2. Sebenarnya, dia menimbulkan banyak masalah selama perjalanannya kembali ke ibu kota. Dia bahkan pergi ke Drunken Star Manor untuk membuat keributan, dan ayah tidak dapat melakukan apapun padanya. Kali ini dalam perjalanan kembali ke sini, ayah mengatur pembunuh Mosa. Namun hasilnya adalah Ye Yuan benar-benar tiba di akademi dengan aman. Itulah sebabnya aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang Ye Yuan setelah dia kembali. Petik 2. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pada titik ini, Fei Qingping benar-benar panik. Menepuk pundaknya, Wan Yuan perlahan berkata, tenang. Bahkan jika dia sedikit tidak biasa, perbedaan kekuatan antara kalian berdua tidak dapat dibuat-buat. Namun, kamu tidak bisa mengecewakan penjagamu selama 3 hari ini. Anda harus memanfaatkan sepenuhnya semua waktu yang Anda miliki. Petik 2. Mendengar Wan Yuan mengatakan semua ini, Fei Qingping benar-benar tidak berani menurunkan penjagaannya kali ini. Pertempuran ini adalah pertandingan kematian di mana hidup dan mati harus ditentukan. Fei Qingping tidak mau memperlakukan hidupnya dengan bercanda. Tuan Muda Wan, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar akan mendengarkan Anda. Melihat bagaimana dia benar-benar menanggapinya dengan serius, Wan Yuan mengeluarkan sebotol pil obat dan meletakkannya di depan Fei Qingping. Dia berkata, ini adalah pil pengumpul esensi yang disempurnakan oleh ayah saya. Efektivitasnya 50% lebih besar dari pil esensi Qi. 3 hari ini, Anda akan menggunakan pil ini untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda pasti harus menerobos ke 5th level Essence Qi Realm. Petik 2. Mata Fei Qingping berbinar. Jika dia bisa menerobos ke 5th level Essence Qi Realm, maka peluang kemenangannya akan meningkat secara signifikan. Seperti yang dikatakan Wan Yuan, perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilanggar. Seniman bela diri Qi Realm Essence tingkat kelima versus seniman bela diri Essence Qi Realm tingkat ketiga, dia benar-benar tidak punya alasan untuk kalah. Segera, Fei Qingping membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih banyak atas dukungan Tuan Muda Wan. Mengangguk kepalanya, Wan Yuan mengakuinya dengan tenang dan terus berkata, satu hal lagi. 3 hari ini, kamu juga harus mengerahkan seluruh tenagamu untuk melatih Lesser Capturing Hand. Gunakan itu untuk melawan Flash Instan, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan posisi. Di ruang pelatihan di Akademi Danwu. Ye Yuan berdiri diam dengan mata tertutup rapat seolah tertidur. Sejak dia melihat potongan batu giok, Ye Yuan sudah berdiri di sini selama hampir 2 jam. Tiba-tiba, mata Ye Yuan tersentak terbuka. Mengambil langkah mundur, dia kemudian melakukan gerakan telapak tangan. Susun gelombang Layered Palm, First Layer Wave. Semburan angin terbawa ke depan, dan dengan ledakan, telapak berdaging menabrak dinding. Sebuah penyok dibuat di dinding, tetapi orang bisa melihatnya dengan cepat pulih dengan mata telanjang mereka. Melihat dinding, Ye Yuan menggelengkan kepalanya, gelombang Layered Palm Layers ini memang sulit untuk dilatih. Tidak heran senior apprentice Brother Zhao menyarankan saya untuk menyerah. Saya sudah menggunakan 2 jam untuk menyesuaikan energi esensi dalam tubuh saya,
namun telapak tangan ini masih tidak memiliki efek gelombang lapisan pertama. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas. Jika Zhao Cunyang melihat ini, rahangnya pasti akan jatuh, diikuti dengan memarahi Ye Yuan menjadi kunci pas tidak berterima kasih. Kita harus tahu, saat itu ketika Long Tan melatih teknik bela dirinya, gelombang lapisan pertama hanya dikuasai setelah sebulan. Meskipun Ye Yuan belum menguasainya, dia tidak jauh dari menguasai gelombang lapisan pertama. Selanjutnya, ia hanya menggunakan 2 jam. Sekali lagi, Ye Yuan tidak berkecil hati. Mengikuti metode asli yang dinyatakan, dia mulai mengedarkan energi esensi dalam tubuhnya sekali lagi. Bab 29. Staking Waves Layered Palm sebenarnya adalah teknik bela diri yang menciptakan resonansi antara energi esensi dalam tubuh manusia dan energi esensi bumi dan surga, memperkuatnya untuk merusak musuh. Sama seperti cara melemparkan batu ke dalam air akan menyebabkan riak menyebar keluar. Menggambarkannya tampak mudah, tetapi untuk benar-benar mencapainya sama sulitnya dengan mencapai surga. Energi esensi surga dan bumi adalah keberadaan yang samar dan halus. Untuk menciptakan resonansi, seseorang perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap energi esensi langit dan bumi. Bagi para seniman bela diri, mengolah energi esensi adalah naluriah. Seseorang hanya perlu mengumpulkan energi esensi sesuai dengan keterampilan bela diri yang sesuai. Itu hanya masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, tetapi tidak memahami mengapa. Meskipun setiap seniman bela diri mengolah energi esensi, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengatakan apa sebenarnya energi esensi. Saat ranah kultivasi meningkat, seniman bela diri akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap energi esensi. Ketika benar-benar tidak tahu tentang energi esensi, seseorang hanya bisa melalui pelatihan tanpa henti untuk dapat perlahan memahami resonansi semacam itu untuk menguasai Staking Waves Layered Palm. Itulah alasan mengapa teknik telapak tangan ini sangat sulit dipelajari. Ye Yuan memiliki ranah kultivasi yang sangat tinggi dalam kehidupan masa lalunya. Selain itu, ia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia Dao. Itu sebabnya jauh lebih mudah baginya untuk mempelajari teknik ini. Perlahan-lahan mengangkat telapak tangan kanannya, cahaya kuning duniawi samar mulai mengembun di telapak tangan Ye Yuan, membentuk pusaran kecil. Melepaskan serangan telapak tangan, cahaya kuning samar itu menyebar seperti riak air. Peng! Dinding itu tenggelam dalam dan penyok bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Susun gelombang Layered Palm. Ye Yuan berhasil mengeksekusi itu pada serangan telapak tangannya yang kedua. Yah, itu perasaan baik-baik saja. Tapi itu masih tidak stabil. Juga, waktu eksekusi terlalu lama. Sepertinya aku masih perlu berlatih lebih banyak, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Titik. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada pagi ini, arena pertempuran dikelilingi oleh banyak orang yang bahkan air tidak bisa meresap. Setelah 3 hari mendidih, hampir semua orang di Akademi Dan Wu tahu tentang kematian Ye Yuan dan Fei Qingping. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang suka menonton pertunjukan yang bagus. Itu sama di mana-mana. Meskipun yang bertarung di deathmatch hanya 2 karakter kecil, itu masih deathmatch. Itu berarti bahwa satu pihak pasti akan mati. Siapa yang akan melewatkan pertunjukan yang begitu bagus? Lagi pula, tidak ada pertandingan kematian di Akademi Dan Wu selama lebih dari 2 tahun. Deathmatch bahkan belum dimulai, tetapi semua orang sudah berdiskusi dalam kelompok ber-3 dan 5. Menurutmu siapa yang akan menang? Orang lain memandangnya seolah dia idiot. Apakah Anda terbelakang? Esensi tingkat ketiga Kirilem versus esensi tingkat keempat Qi, apa yang bisa ditebak? Apakah Anda berpikir bahwa Ye Yuan adalah saudara senior yang magang panjang? Hehe, siapa yang tahu? Mungkin Ye Yuan memiliki sesuatu yang mengejutkan di lengan bajunya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia menghabiskan beberapa hari terakhir berkultivasi di pengasingan pintu tertutup? Mungkin ketika dia muncul, dia akan berada di tingkat keempat esens Kirilem sudah. Orang itu tidak keberatan dan malah tertawa. Kata-katanya sekali lagi dihina dengan jijik. Apa gunanya memeluk kaki Buddha pada saat terakhir? Ye Yuan bukan satu-satunya yang pergi ke pengasingan pintu tertutup. Fei Qingping itu juga menghabiskan 3 hari dalam pengasingan pintu tertutup. Aku mendengar Fei Qingping memiliki telah terjebak di tingkat keempat esens Kirilem untuk waktu yang lama. Kali ini, siapa yang tahu jika dia mungkin langsung menembus ke tingkat keempat esens Qi? Bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Petik 2. Itu belum tentu benar. Saya mendengar bahwa Ye Yuan berhasil mempelajari flash instan, dan itu bahkan pada tahap kesuksesan besar. Ini praktis berarti bahwa ia berada dalam posisi yang tidak dapat dikalahkan. Flash instan. Apa gunanya?
Kekuatan tempur yang menyebalkan, ranah kultivasi yang rendah, jangan bilang dia harus terus menggunakan flash instan. Ketika energi esensinya akhirnya habis, bukankah dia masih dikalahkan? Selanjutnya, flash instan mungkin luar biasa, tapi itu tidak terkalahkan, oke. Petik 2. Saya menduga bahwa Ye Yuan menebus kelemahannya selama 3 hari pengasingan tertutup ini. Sulit untuk meningkatkan bidang kultivasi dalam waktu singkat, jadi mungkin dia melatih beberapa teknik bela diri yang menakjubkan. Saya mendengar bahwa beberapa hari sebelumnya, Ye Yuan pergi ke perpustakaan kitab suci. Oh, benar, bukankah murid senior Brother Zhao yang bertugas saat itu? Murid senior Brother Zhao, teknik bela diri apa yang dipilih Ye Yuan? Petik 2. Zhao Chunyang yang saat ini mendengarkan analisis kekuatan tidak mengharapkan topik tiba-tiba beralih kepadanya. Mendengar pertanyaan mereka, dia langsung menjawab, ini Layer Suaves Layeret Palem. Puff, aku sudah bilang begitu. Ye Yuan ini keterlaluan. Banyak yang harus dipilih, namun dia hanya harus memilih teknik bela diri ini. Bahkan murid senior Apprentice Long menghabiskan sebulan sebelum dia berhasil menguasai gelombang lapisan pertama. Ye Yuan adalah terlalu percaya diri. Apakah menurutnya dia lebih kuat dari kakak magang senior? Bahkan jika dia lebih kuat dari kakak magang senior, berapa lama dia harus menguasai gelombang lapisan pertama? Setengah bulan, 10 hari, 7 hari, hahaha. Semakin banyak orang itu berbicara, semakin lucu dia menemukannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jadi itu teknik bela diri itu. Aku masih berharap dia bisa menciptakan keajaiban dengan menjadi kuda hitam, dan menghabisi Fei Qingping itu. Sepertinya aku terlalu banyak berharap. Kurasa deathmatch ini tidak memiliki lagi nilai untuk menonton. Bahwa Ye Yuan sudah mati. Petik 2. Aku sudah lama mengatakan bahwa tidak ada yang layak ditonton, tetapi kamu tidak percaya padaku. Ye Yuan ini hanya sutera yang ayahnya dengan paksa mengangkatnya oleh 2 bidang kultivasi. Kekuatan tempur apa yang bisa dia miliki? Jika itu bukan deathmatch, saya bahkan tidak akan repot untuk datang dan menonton. Buat tebakan, berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Fei Qingping untuk menghabisi Ye Yuan? Petik 2. Itu, 20 bergerak. Kata orang ini dengan ragu. 20 bergerak. Kamu terlalu berharap. Paling-paling 5 gerakan. Senior Apprentice Brother Zhao, bagaimana menurutmu? Orang lain bertanya pada Zhao Chunyang. Bahwa aku tidak terlalu yakin. Tapi aku merasa itu tidak mungkin untuk Ye Yuan, jawab Zhao Chunyang. Zhao Chunyang tidak cukup percaya diri, tetapi sejak bertemu Ye Yuan hari itu, dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Tapi semua tanda dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak mungkin menang. Zhao Chunyang juga tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Orang itu mengira dia salah dengar dan baru saja akan membuka mulut ketika suara lain terdengar dari belakangnya. 10 langkah. Apprentice Junior, Brother Ye menang. Suara itu tidak berusaha bersembunyi, dan banyak orang di sekitarnya mendengarnya. Bergumam, suara itu seperti bom yang baru saja meledak, dan semua orang melirik ke arah itu. Sebelum ini, pendapat semua orang adalah sepihak, berpikir bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menang. 2 yang memprediksi berapa banyak gerakan Ye Yuan akan bertahan sebelum dia kalah bukanlah minoritas. Oleh karena itu, suara ini bisa dikatakan sangat berbeda, sehingga semua diskusi lainnya terhenti. Tang Yu, kamu baik-baik saja. Seseorang mengenali siapa itu. Justru Tang Yu yang kembali ke akademi dan Wu bersama Ye Yuan. Bahkan ada seorang wanita muda di sampingnya, yang adalah Lu Er. Itu benar, Tang Yu. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berjalan sangat dekat dengan orang bodoh itu baru-baru ini. Itukah sebabnya kamu juga menjadi terbelakang? Hahaha, soal Tang Yu dan Ye Yuan kembali bersama jelas tidak bisa disembunyikan dari yang lain. Itu digali selama beberapa hari ini. Tang Yu tanpa emosi menyapu semua orang dan tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, 100 Essence Pills. Siapa yang berani bertaruh dengan saya? Kata-kata Tang Yu sekali lagi membuat semua orang diam, tetapi ekspresi mereka bahkan lebih seperti mereka melihat pada orang bodoh. Tang Yu, apakah kamu benar-benar menjadi bodoh? Omong kosong. Jika saya kalah, saya akan membayar Anda masing-masing dan 100 pil Essence Ki. Tetapi jika saya menang, Anda masing-masing akan membayar saya 100 pil Essence Ki. Jika Anda tidak berani, diamlah. Pada saat ini, udara dominan Tang Yu merembes keluar. Seperti yang diharapkan, saat dia berkata bahwa sebagian besar orang segera tutup mulut. 100 Essence Ki Pills bukan jumlah yang kecil. Itu praktis jumlah penggunaan mereka selama 3 bulan. Meskipun ada banyak orang yang tidak keberatan,
itu masih cukup banyak untuk membuat mayoritas merasa sakit selama beberapa bulan. Mari kita bertaruh. Siapa yang takut padamu? Tapi setidaknya ada beberapa ratus orang di sini. Jika kalah, bisakah kamu membayar? Pada saat ini, mereka yang berhubungan baik dengan Wan Yuan tidak bisa melihatnya lagi, dan salah satu dari mereka segera melompat keluar dan menghadapi Tang Yu. Tang Yu tertawa dingin dan mengeluarkan sebotol pil obat. Pil Ki Essence tingkat Transcendent. Semuanya pil Essence tingkat Transcendent. Orang itu menatap hingga matanya hampir keluar. Nilai 1 Essence Ki pil Transcendent Grade cukup dapat mencocokkan dengan 10 Essence Ki pil bermutu tinggi biasa. Pil obat ini semuanya disempurnakan oleh Ye Yuan sebelum dia pergi ke pengasingan tertutup. Dia sudah lama meramalkan adegan ini, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuat rejeki nomplok. Aku akan bertaruh denganmu. Penonton berbalik ke arah suara itu, hanya untuk melihat Wan Yuan berjalan bersama Liu Ruoshui dan Fei Qingping. Bab 30. Aku akan bertaruh denganmu. Saat Wan Yuan muncul, dia membawa udara yang mengesankan, memengaruhi Tang Yu sampai dia kehabisan napas. Baik, Tang Yu tidak menjawab dengan ambigu dan langsung menerimanya. Karena kita bertaruh, mari bermain sedikit lebih besar. Wan Yuan tersenyum dingin pada Tang Yu, membuat orang merasa rencananya berhasil. Bagaimana kamu ingin bermain? Tang Yu mengertakkan gigi dan bertanya. 1000 pil. Essence Ki Pil tingkat Transcendent. Bagaimana? Apakah kamu berani bermain? Melihat ekspresi wajah Tang Yu, dia merasa semakin puas. Tang Yu tampaknya takut dengan sosok ini saat ia mengungkapkan ekspresi yang sulit. Meskipun Ye Yuan mengecewakan, ayahnya Ye Hang adalah Grandmaster Alkimia yang disukai semua orang. Tidak mungkin Anda bahkan tidak bisa mengambil sedikit pil Essence Ki ini, kan? Melihat ekspresi Tang Yu, dia menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Baik, 1000 kalau begitu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Tang Yu mengertakkan gigi dan berkata. Hahaha, kamu punya nyali. Sekarang, semua orang mendengar itu. Jika saatnya tiba, dan seseorang kembali pada kata-katanya, semua orang akan pergi ke paviliun obat harum bersama untuk menemukan Ye Hang. Wan Yuan berteriak keras. Banyak orang melihat ekspresi Tang Yu dan merasa lebih percaya diri meskipun tidak memiliki dasar. Aku akan bertaruh juga. 100 pil essence bermutu tinggi. Aku akan bertaruh juga. Saya juga. Setelah mendengar nama Ye Hang, semua orang tidak lagi khawatir bahwa Ye Yuan akan menolak utangnya. Jadi mereka semua setuju secara lisan untuk bertaruh satu demi satu. Setelah menemukan seseorang untuk menjadi saksi, mereka yang ikut bertaruh menandatangani di kertas satu demi satu, dan masalah ini dianggap telah diperbaiki. Melihat semua tanda tangan orang-orang ini, Tang Yu sangat gembira. Sepertinya junior apprentice Broter Ye masih yang terbaik. Orang-orang ini baru saja kehilangan uang mereka. Di masa depan, kita tidak akan kekurangan pil essence Ki lagi. Akan ada sebanyak yang kita inginkan. Tang Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tang Yu telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ye Yuan menggunakan kultivasinya level 3 Essence Ki Realm ketiga untuk membunuh pembunuh level realitas Essence Ki Realm. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh karakter kecil seperti Fei Qingping? Tidak semua orang punya nyali untuk berpartisipasi dalam taruhan. Hitungan terakhir dari semua yang menandatangani kertas itu lebih dari 200 orang. Ada sejumlah besar pil essence yang dipertaruhkan. Jika Ye Yuan benar-benar kalah, ini akan menjadi pukulan yang benar-benar menghancurkan paviliun obat harum. Tapi, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu. Terutama Wan Yuan saat ini, dia pasti akan menderita kerugian yang cukup besar. Setelah bisnis ini selesai, sudah terlambat. Fei Qingping perlahan berjalan ke arena pertempuran. Fei Qingping sebenarnya sudah berada di 5th level Essence Ki Realm. Itu benar, Ye Yuan pasti ditakdirkan sekarang. Hahaha, taruhan 100 pil essence Ki bermutu tinggi tadi benar-benar hasil yang hebat. Dalam keadaan yang sama, perbedaan satu ranah sudah akan memutuskan segalanya. Itulah sebabnya semua orang tidak optimis tentang Ye Yuan. Jika para siswa ini awalnya masih memiliki jejak iman pada Ye Yuan, setelah melihat essence tingkat kelima Fei Qingping Ki Realm sekarang, bahkan jejak iman terakhir telah hilang. Mendengarkan opini publik, Fei Qingping merasa sangat segar. Jejak awal kekhawatiran dalam hatinya sudah sepenuhnya dilupakan. Selama ini, Fei Qingping selalu mengikuti di belakang Wan Yuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia juga akan menjadi fokus semua orang. Setelah hari ini, saya mungkin akan menerima beberapa surat cinta dari anak perempuan, bukan? Fei Qingping berpikir sendiri.
3 hari terakhir ini, Fei Qingping tidak berani mengendur sedikit pun. Pertama, dia menggunakan 1 hari untuk memecahkan kemacetan. Efek Essence Gathering Pill secara tak terduga bagus, membuatnya maju ke 5th level Essence Ki Realm dengan lancar. Selanjutnya, dia pergi ke pengasingan tertutup untuk melatih Lesser Capturing Hand. Meskipun waktu agak sempit, di bawah bimbingan Wan Yuan, ada beberapa keberhasilan. Dalam situasi ini, Fei Qingping bahkan tidak bisa menemukan jejak kemungkinan kehilangan. Jam berapa sekarang? Kenapa Ye Yuan belum datang? Dia mungkin tidak berani datang dan melarikan diri. Hahaha. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, dia akan mati bahkan jika dia datang. Setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya dengan menemukan ayahnya untuk melindunginya. Sudah terlambat, dan semua orang sudah tidak sabar menunggu. Dalam keadaan seperti ini, semua orang merasa bahwa Ye Yuan terlalu takut, itu sebabnya dia tidak berani datang. Titik 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 titik. Di stand tontonan pribadi di arena pertempuran. Dua pria muda berusia antara 17 dan 18 tahun, berdiri dengan tangan di belakang. Satu dengan udara yang mendominasi melayang ke langit, sementara yang lain tampaknya memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Tidak kusangka bahwa peringkat Martial Roll of Honor yang hebat akan benar-benar membungkuk untuk menyaksikan pertarungan kecil semacam ini. Lelaki yang tampak acuh tak acuh itu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut setelah melihat pendatang baru. Peringkat 1 di Martial Roll of Honor, orang ini yang memancarkan udara yang mendominasi yang mencapai awan sebenarnya adalah tokoh legendaris nomor 1 di Akademi dan Wu, Long Tang. Long Tang tidak punya niat untuk menanggapi ejekan pihak lain. Dia tahu bahwa orang di depannya yang tampak santai sebenarnya adalah lawan yang sangat jahat. Bukankah kamu, Martial Roll of Honor peringkat 2, juga datang? Long Tang menegur dengan santai. Pria yang tampak santai ini sebenarnya peringkat 2 di Martial Roll of Honor, Zuo Bugui. Jika ada siswa lain di sekitar, mereka pasti akan sangat heran. Martial Roll of Honor peringkat 1 dan peringkat 2, muncul bersama untuk memperhatikan pertarungan antara pemula. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hahaha, aku tidak bisa bertahan lama di peringkat 2 ini. Murid junior saudari Feng benar pada tumit saya. Saya khawatir peringkat 2 ini harus mengubah pemilik pada pertempuran Martial Roll of Honor berikutnya. Zuo Bugui memiliki ekspresi tak berdaya. Long Tang tidak berkomentar tentang hal ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Zuo Bugui, seseorang tidak dapat meremasnya seperti yang mereka inginkan. Bahkan dia sendiri harus berhati-hati saat menghadapinya. Itu bukan hanya kita berdua. Su Yishan, Su Qingfeng, orang-orang itu juga datang. Lihatlah di seberang tribun. Lagi pula, sudah 2 tahun sejak kematian terjadi. Bahkan jika itu hanya 2 pemula, itu bukan aneh untuk menarik perhatian semua orang, kan? Memikirkan kembali, bukankah kita juga pemula pada saat itu? Long Tang berkata dengan ringan. Hehe, itu benar. Siapa yang bukan rookie sebelumnya? Tapi orang Su Yishan dan Wan Yuan itu memiliki minat yang sama. Apakah dia di sini untuk menonton lelucon? Lagi pula, keluarga Su dan Paviliun Obat Harum tidak cocok dengan kepribadiannya. Menyaksikan putra Ye Hang terbunuh pasti akan membuatnya memperoleh kesenangan dari kemalangan orang lain. Zuo Bugui tampaknya sangat jelas tentang pengaturan di dalam ibu kota. Bukan urusan saya, kata Long Tang acuh tak acuh. Tes, aku tahu kamu seperti ini. Aku tahu kamu datang ke sini hari ini karena kamu ingin melihat apakah staking Wafes Layeret Palem yang bahkan kamu tidak bisa kuasai dapat dikuasai oleh pemula, kan? Zuo Bugui tampaknya memahami Long Tang dengan sangat baik, dan dia langsung mengatakan tujuan kunjungan Long Tang. Long Tang tidak menyangkalnya. Mengangguk kepalanya, dia berkata, menumpuk gelombang Layeret Palem mungkin merupakan teknik bela diri yang tidak lengkap, tetapi secara publik diakui di dalam akademi sebagai yang paling sulit untuk dikuasai, serta teknik bela diri dengan kekuatan terbesar. Beberapa tahun terakhir ini, hampir tidak ada yang berani menyentuhnya. Aku ingin melihat apakah Ye Yuan ini ada di sini untuk menjadi lelucon, atau apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menguasai staking Wafes Layeret Palem. Petik 2. Zuo Bugui mengerutkan bibirnya dan berkata, aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan orang gila sepertimu menghabiskan waktu sebulan untuk menguasai hanya lapisan pertama. Bagaimana bisa Ye Yuan tempat terakhir itu mungkin menguasainya? Bahkan jika dia menguasainya, apa gunanya gelombang lapisan pertama? Perbedaan antara Fei Qingping dan dia adalah 2 bidang kultivasi seluruhnya. Petik 2. Mungkin, Long Tang tidak bisa repot-repot berdebat dengan Zuo Bugui dan menjawab dengan acuh tak acuh. Hei,
Sikap macam apa ini? Apakah perlu tampil keren sepanjang hari? Petik 2, petik 2. Aku pikir kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Ye Yuan, si Pang itu mungkin sudah melarikan diri. Jam berapa sekarang? Namun dia masih belum muncul. Zuo Bugui terus berbicara tanpa henti, tapi Long Tang tidak bisa diganggu untuk merespons. Titik 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 titik. Buat jalan. Buat jalan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berteriak di bagian atas suaranya. Dia terjebak di luar, tidak bisa masuk. Ini Ye Yuan. Dia datang. Dia benar-benar berani datang. Cepat buat jalan untuknya, jangan tunda aku dari mengumpulkan esens kipilsku. Di tengah gelombang tawa, semua orang memberi jalan bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak memasuki arena pertempuran secara langsung, tetapi datang ke Tang Yu sebagai gantinya dan bertanya dengan licik, apakah sudah selesai? Tang Yu tersenyum. Jangan khawatir, Junior Apprentice Brother Ye. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Hahaha, maka itu bagus, itu bagus. Menyelesaikan kata-katanya, Ye Yuan kemudian mengangkat kedua tangannya dan menangkupkan tangannya dengan sopan, dan dia berkata, terima kasih banyak kepada semua kakak dan saudari magang senior yang memberikan esensi Kipils ini. Aku, kakak magang junior Anda, terima kasih di sini, dan silakan terima mereka. Petik 2. Semua orang saling memandang tanpa bisa berkata apa-apa, tidak tahu mengapa Ye Yuan pamer. Apakah dia mengacaukan otaknya dari pelatihan? Mengabaikan penampilan semua orang yang terkejut, Ye Yuan berkata kepada Tang Yu, murid senior Brother Tang, berhati-hatilah agar tidak kehilangan daftar nama. Setelah pertandingan, saya harus pergi dan mengklaim dari setiap orang. Mengakhiri pembicaraan, Ye Yuan berjalan ke arena pertempuran langkah demi langkah. Fei Qingping memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia melihat Ye Yuan pamer. Kamu akan mati, namun kamu masih berani untuk meminta esensi Kipils. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Fei Qingping, apakah kamu bertaruh? Karena aku akan mati, mengapa kamu tidak bertaruh lagi? Jangan khawatir, aku sudah mempertaruhkan segalanya. Sekarang, aku akan mengirimmu ke surga barat. Fei Qingping sepenuhnya merilis kekuatan esensi tingkat kelima Kirilemnya karena ia ingin mengambil inisiatif sejak awal. Yo, momentum tidak buruk. Yi, kamu sebenarnya di 5th level Essence Kirilem. Wajah Ye Yuan mengungkapkan keheranan. Fei Qingping melihat wajah Ye Yuan berubah warna dan tidak bisa tidak senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara magang. Bagaimana dengan ini, aku akan mengizinkan kalian 3 langkah. Lakukan langkahmu. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi senang dan bertanya dengan takjub, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh, senior apprentice Brother Fei? Tentu saja, kalau begitu bagus. Ye Yuan tersenyum. Melihat sekeliling, dia berkata, kalian semua mendengarnya. Dialah yang mengatakan dia akan mengizinkan saya 3 langkah.